Rahayu Teguh Rahayu Hayu Hamamayu Hayuning Bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Baik, hari ini saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia akan sedikit mengkritisi adanya pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dari Sleman, DPRD Sleman yang mengadakan program untuk pembasmian burung pipit dan penurunan anggaran yang buat saya ini tidak relevan ya, akan menurunkan anggaran sebanyak 140 juta untuk pembelian jaring sebagai pembasmi burung pipit atau burung emprit yang dianggap hama di sawah. Baik, sedikit saya akan berbicara soal bagaimana kita menjaga ekosistem. Mungkin para Dewan Perwakilan Rakyat terutama yang berada di Sleman butuh belajar ekosistem dulu lah, atau mungkin bekerja sama dengan para ahli atau ilmuwan untuk kajian program tersebut. Karena buat saya pribadi, saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, ini justru akan menjadi bumerang untuk kita ketika kita membasmi salah satu mata rantai makanan. Ini akan membuat kekacauan di ekosistem. Dan buat kami di Genkobi, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan pembangunan ekosistem atau pembangunan kelestarian alam dan kebudayaan ini akan menjadi omong kosong, karena segala sesuatu itu berasal dari alam. Mungkin kita bisa belajar dari Cina yang katanya kita mesti menuntut ilmu jauh sampai ke negeri Cina. Cina di pemerintahan Mao Zedong juga pernah melakukan pembasmian burung pipit yang dianggap sebagai hama padi. Nah, hal itu justru menjadi bumerang bagi Cina sendiri. Buktinya pada tahun 1985 ketika pemerintahan Mao Zedong, mereka mengalami kelaparan karena terjadinya kekacauan di ekosistem. Jadi mungkin para Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Sleman butuh mengkaji ulang tentang kebijakan yang saat ini diturunkan di pertanian. Pemerintahan Mao Zedong mengadakan revolusi pertanian dengan pemikiran lompatan jauh ke depan. Nah, buat saya kita tidak bisa meloncat-loncat ketika menjalani kehidupan. Kita harus step by step, kita mengikuti ritme hidup. Segala sesuatu yang kita dapatkan dengan instan, secara otomatis ini akan membuat kekacauan. Dan di Orde Baru kita juga sudah dikacaukan oleh program revolusi hijau dengan mendatangkan tanaman-tanaman baru, tanaman-tanaman hibrid, dengan penyeragaman tanaman yang masuknya obat-obatan kimia sintetis dalam pertanian. Nah, ini juga sudah turut merusak ekosistem, dan binatang-binatang kita banyak yang sudah hilang, seperti gelatik belong misalkan. Burung gelatik Jawa itu juga termasuk pipit, sekarang sudah hilang. Atau betet yang dulu dianggap hama, sekarang juga betet Jawa sudah hilang. Kemudian burung manyar itu juga sudah hilang. Padahal kalau misalkan kita kaji ulang, sebanyak apa binatang-binatang itu memakan
produksi pertanian kita. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi mereka di dalam ekosistem? Coba kalau kita mau merenungkan, toh mereka juga mengeluarkan kotoran yang kemudian itu bisa menjadi pupuk yang efektif, tidak perlu didiamkan terlebih dahulu. Jadi ketika mereka itu mengeluarkan kotoran, secara otomatis itu menyuburkan tanah. Apakah hal itu juga tertangkap oleh nalar kita? Kalau misalkan kita sebagai manusia selalu egois, apakah bumi ini hanya dihaki oleh manusia, makhluk-makhluk yang lain itu tidak boleh hidup? Saya pikir DPRD Sleman butuh mengkaji ulang lah tentang program pembasmian burung pipit, atau mungkin cari referensi tentang negara-negara yang sudah melakukan program yang serupa seperti Cina ketika di masa pemerintahan Mao Zedong misalkan. Atau mungkin kita butuh bertanya pada alim ulama lah, dalam tanda kutip ya, saya katakan dalam tanda kutip. Alim di sini yang saya katakan adalah para ahli, orang yang betul-betul mengerti. Dan kalau misalkan kita melalui para ahli agama itu untuk pertimbangan agama, apakah kita juga dianjurkan untuk membasmi makhluk lain di bumi ini? Lantas apa sih fungsi dari pemimpin bumi? Apakah pemimpin bumi itu akan serakah menguasai bumi sendiri? Kemudian makhluk-makhluk yang sedang beribadah menjalankan dharmanya di bumi ini dibasmi dengan semena-mena. Ini menurut saya tidak religius banget ya, tidak egois lah buat saya. Dan bagaimana kita mensikapi segala sesuatu itu akan menjadi rahmat atau mungkin itu akan menjadi laknat. Karena hujan juga buat orang-orang yang tidak bisa membaca dan mensyukuri hujan itu akan menjadi laknat. Tapi buat orang yang mampu mensikapi hujan, maka itu akan menjadi rahmat. Begitu juga seperti burung emprit atau burung pipit. Nah, buat orang-orang yang tidak berpikir, tidak mau belajar, itu laknat. Itu adalah hama. Tapi buat orang-orang yang mau berpikir, itu adalah rahmat. Misalkan kita bisa membuat suatu lokasi yang memang digunakan untuk konservasi burung emprit misalkan. Nah, itu bisa menjadi ekonomi kreatif. Toh kita juga mesti bijaksana mengelola lingkungan hidup. Kalau memang para dewan itu mempunyai etika lingkungan hidup atau pernah belajar, ya minimal di SD lah, karena di SD juga diajarkan bagaimana kita mengenal ekosistem, bagaimana kita mensikapi ekosistem. Masa udah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat belum pernah sekolah dan tidak mengenal pelajaran biologi atau mungkin pelajaran tentang bagaimana kita mensikapi ekosistem. Jadi menurut saya mbok yao lah, dipikir ulang. Dan saya sebagai penanggung jawab di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia sangat mengecam dengan program pemerintahan di Kabupaten Sleman dan khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Sleman.
yang eh, mengadakan program pembasmian burung pipit, ini saya sangat mengecam soal hal itu. Kita butuh mengkaji ulang, kita harus belajar. Ada beberapa referensi negara yang sudah melakukan itu. Kembali saya ingatkan, di Cina ketika pemerintahan Mao Zedong juga sudah pernah melakukan, dan ternyata itu menjadi bumerang. Mereka di tahun 1985 mereka mengalami kelaparan karena terjadi kekacauan ekosistem. Sekarang internet mudah kita akses, informasi-informasi itu banyak. Jangan cuma mengakses TikTok, kemudian mengakses hal-hal yang gak jelas. Banyak kok informasi-informasi yang berguna, termasuk informasi soal pemerintahan Mao Zedong di Cina ketika melakukan pembasmian burung pipit. Itu bisa dicari di internet. Kalau memang tidak punya uang untuk sekolah atau untuk meneliti, modal kuota murah, masa DPRD nggak punya. Nah, itu sedikit saya bicarakan bahwa ini program yang sangat konyol lah buat saya. Kita jarang sekali melakukan riset-riset, kemudian uji coba atau eksperimen di dalam pertanian. Kita bisanya cuma menghancurkan tok, dan petani juga mestinya belajar soal ekosistem. Bukan kok ketika banyak burung emprit terus emprit itu dibasmi, ketika banyak tikus terus tikusnya dibasmi. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyeimbangkan ekosistem? Kalau semua-muanya dibasmi terus semua-muanya harus untuk manusia, ya mendingan cari planet lain atau membuat planet sendiri untuk dikuasai sendiri. Jadi makhluk lain jangan boleh hidup di situ. Nah, buat saya petani itu orang-orang yang mengolah tanah, menyuburkan tanah, bukan orang-orang yang memperkosa tanah, atau mungkin orang-orang yang memaksa bumi untuk selalu produksi tinggi dengan penggenjotan nafsunya. Itu bukan petani itu. Petani itu orang-orang yang pintar mengolah tanah, memanage bumi. Itu petani. Dan jangan cuma ngeluh. Kita sudah terlalu banyak ya kehilangan mata rantai makanan karena kebijakan-kebijakan yang konyol. Dan kondisi pandemi seperti ini, negara juga banyak mengeluarkan anggaran-anggaran. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Jangan cuma gara-gara kayak gitu langsung ujuk-ujuk menurunkan mengajukan anggaran besar-besaran. Cobalah kita berpikir yang sedikit luas. Kita mesti mulai belajar untuk ke arah ekosentris, bagaimana kita menghargai alam, bagaimana kita mengelola alam. Karena kembali saya tegaskan, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi pembangunan ekosistem atau kelestarian alam dan budaya itu akan menjadi omong kosong. Nah, itu yang perlu diingat. Dan kalau misalkan orang-orang dewan ini tidak tahu soal pertanian, mbok yao lah diskusi dengan orang-orang petani, diskusi dengan orang-orang biologi, diskusi dengan orang-orang yang paham dengan ekosistem.
Saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia sangat mengutuk hal ini, kebijakan tentang pembasmian burung pipit. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh, rahayu. Hayu hamamayu hayuning bawono, semesta menyusui kita. Salam.